Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Pak Andri. Kita belajar matematika untuk materi baru, yaitu kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu tentang turunan fungsi atau biasa dikenal dengan diferensial. Untuk kali ini kita masuk ke part 1 atau bagian yang pertama. Ya, baik. Kita lanjut saja. Kita masuk ke teorema yang pertama. Ya. Jika fungsi f(x) sama dengan a, maka f aksen x atau turunan pertama dari fungsi x sama dengan 0. Maksudnya apa? Jika di sini f(x)-nya adalah hanya sebuah angka saja atau bilangan konstanta saja, tidak ada variabelnya, maka hasilnya akan 0. Jelas? Oke. Lihat contohnya. Jika f(x) sama dengan 15, tentukan nilai dari f aksen x. Ya, kita lihat, kita jawab. Nah, karena f(x)-nya adalah a atau bilangan konstan saja, maka hasil turunannya adalah 0. Jadi, fungsi f(x)-nya 15, maka nilai turunan pertamanya atau f aksen x-nya adalah 0. Paham ya? Oke. Kita lihat teorema yang kedua. Teorema yang kedua menyebutkan bahwa f(x) sama dengan a dikali x. Di sini ada bilangan koefisien, ada variabel x. Nah, yang kita perhatikan di variabelnya. Variabelnya tidak ada pangkatnya. Maka jika fungsi f(x)-nya adalah ax, di mana x-nya atau variabelnya tidak memiliki pangkat, maka f aksen x-nya atau turunan pertama dari fungsi tersebut adalah kita ambil koefisiennya saja. Di sini koefisiennya a, maka a-nya variabelnya hilang. Kita lihat contohnya. Jika fungsi x sama dengan 7x, tentukan nilai dari f aksen x atau turunan pertama dari fungsi x tersebut. Perhatikan di sini 7x ya. Kalau kita perhatikan di sini soalnya f(x) sama dengan 7x, sama aja 7 itu kita anggap a, x-nya sini x ya variabelnya. Maka hasilnya harusnya a. Jadi karena sini x-nya tidak ada pangkat, pasti jawabannya depannya. Maka jawaban dari fungsi f(x) sama dengan 7x, maka turunan pertamanya adalah nilainya 7. Jelas? Oke, masih mudah. Kita lanjut ke teorema yang ketiga. Jika fungsi f(x) sama dengan a dikali x pangkat n. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi teorema kedua, x-nya ada pangkatnya n. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah a, kita tulis lagi sini a, koefisiennya di depan, dikali n-nya, n dari mana? N dari pangkatnya. Pangkatnya kita turunin sini. Dikali x pangkat n, kita kurangin 1 pangkatnya. N dikurangin 1, selalu dikurang 1. Jelas? Saya ulang lagi. Jika ada fungsi f(x) adalah a dikali x pangkat n, maka cara mengerjakannya adalah a, koefisien dari sini, pangkatnya kita taruh di depannya, dikalikan pangkat yang awal tadi dikurangi dengan angka 1. Yuk, biar lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Jika f(x) adalah 5 dikali x pangkat 7, tentukan nilai dari f aksen x. Oke, kita perhatikan. Sekarang lihat. 5 di sini ada koefisien 5, kita tulis 5 dikali 7, dari mana 7? Dari pangkatnya, kita tulisin 7. Terus kali x pangkat, kan awalnya 7 dikurang 1, ingat selalu dikurang 1. Yap, kita kerjakan depannya. 5 kali 7 35, x pangkat 7 dikurang 1 6. Jadi hasil dari f(x) 5x pangkat 7 turunan pertamanya adalah 35x pangkat 6. Oke? Oke. Nomor 2. Jika f(x) adalah 3 dikali x pangkat 5 dikurang 2x, tentukan nilai dari f aksen x. Ya, turunan pertamanya nih.
Kita jawab, sama kayak tadi, ini teorema ketiga dengan teorema kedua kita gabung. Nah, angka 3 di sini, koefisien kita taruh di sini. Pangkatnya kita taruh depannya, sehingga 3 kali 5. Terus baru X-nya. X awalnya 5. Dikurang 1. Selalu kita kurang 1 ya. Dikurang, kenapa dikurang? Karena sini akan dikurang. 2 pak, kok tiba-tiba jadi 2? Ingat teorema kedua tadi. Oh, ini ada variabelnya, tapi X-nya tidak ada pangkatnya. Maka hasilnya tinggal depannya doang. Selep. Jelas. Oke, lanjut. 3 kali 5 hasil 15. X pangkat 5 dikurang 1 hasilnya 4 dikurang 2. Jadi jawabannya adalah 5x pangkat 15 x pangkat 4 dikurang 2. Nah, ada soal kayak gini jangan dikurangin 15 kurang 2, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada x pangkatnya, ada x-nya, ada variabelnya. Di sini nggak ada, maka ya udah segini aja hasilnya. Oke? Oke, lanjut. Contoh yang ketiga masih di teorema ketiga. Jika fungsi x atau fx adalah 6x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8. Panjang pak. Ya, ini saya gabung teorema 3, 2, dan 1. Tentukanlah dari fungsi turunan tersebut. Ya. Atau f aksen x-nya. Langsung dijawab. Yo. Di sini ada 6x pangkat 3. 6 nih kita taruh sini. Pangkatnya 3, taruh depannya. Terus X-nya kita kerjakan. Awalnya pangkat 3, X-nya dikurangin 1. Sehingga 6 kali 3, 18. 3 kurang 1, 2. Sehingga yang depan 18. X pangkat 2. Jelas? Oke. Yang tengahnya, sini 4, terus 4. Pangkatnya 2, turunin 2. Sehingga 4 kali 2, 8. Terus X-nya sekarang pangkatnya. Awalnya 2 ya. Dikurang 1. Dari mana 1 pak? Selalu dikurang 1. Sehingga 2x pangkat 2 dikurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Jadi 1 nggak perlu kita tulis. Sehingga 4 kali 2 8. 2 kurang 1 1. Sehingga jawabannya 8x aja. Jangan tulis 1 di pangkatnya. Terus selanjutnya plus di sini. Sini ada 7x. 7x, ingat teorema kedua. Oh, ini ada variabel x tapi nggak ada pangkatnya. X-nya kita buang. Seret. Tinggal angka 7-nya. Jelas? Dapat 7 dari mana? Oke, karena sini x-nya tidak ada pangkat ya. Dikurang 8. Kok 0? Ingat dari pertama. Kalau bilangan konstan saja atau hanya bilangan tertentu doang, nggak ada x-nya, maka di sini langsung bilangnya 0. Sehingga jawaban dari turunan tersebut adalah 18x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 7. Ngerti ya? Oke. Nomor 4. Nah, sekarang 4. 4 hampir mirip dengan nomor 3. Bedanya di sini ada nilainya 3. Yuk, gimana ngerjainnya? Jika fx adalah 8x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 20. Nah, sama cara ngerjainnya. Yuk, kita cari dulu f aksen x-nya. Di awalnya ada angka 8. 8 yang kita taruh sini. Pangkatnya kita deketin. Terus X pangkat 4 selalu kita kurang 1. Nanti ulang 8 4 X pangkat 4 selalu kita kurang 1. Dikurang 5. 5 dari mana? Nih koefisiennya. Dikali pangkatnya kita turunin 3. Terus X pangkat awalnya 3 selalu kita kurang 1 pangkatnya. Dikurang lagi. Oh, ini X pak. 3X. Tidak ada pangkatnya, maka x-nya hilang sehingga tinggal 3 saja. 20 tidak ada variabelnya, tidak ada x-nya, maka angkanya 0. Jelas? Oke, lanjut. 8 kali 4 hasilnya 32. Terus 4 dikurang 1 3, sehingga yang depan 32x pangkat 3 dikurang 5 kali 3 15. X pangkat 3 dikurang 1 2, sehingga 15x pangkat 2 dikurang 3 0, tidak perlu ya. Nah, ini baru kita nyari fungsi fx nya saja yang turunan pertamanya. Nah, pertanyaannya bukan ini pak. Pertanyaannya adalah
F aksen 3. Maksudnya apa? Setelah kita temukan F aksennya, F aksen X-nya, maka nilai ini kita ganti dengan angka 3. Perhatikan. F aksen 3 adalah di sini 32, terus 32. Nah, X-nya kita ganti dengan angka di sini. 3. Jadi 3 pangkat 3 dikurang 15, tulis 15. X lagi, Pak, diganti lagi dengan angka ininya 3, pangkatin 2 dikurang 3. Karena nggak ada X-nya berarti tetap 3 saja. Yap, kita kerjakan. 32, 3 pangkat 3 berarti maksudnya 3 kali 3 kali 3. Sehingga 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Ya, 3 pangkat 3 sama 27. 15, 3 pangkat 2 salah, 3 kali 3, 9 dikurang 3. Ingat, selisih perkalian, jangan 3 pangkat 2 hanya kamu kerjakan 3 kali 2 jadi 6, salah ya. Apalagi ini 3 pangkat 3 bukan berarti 3 kali 3, tapi 3 kali 3 dikali 3 lagi. Oke, 32 dikali 27 hasilnya 864. Dikurang 15 kali 9, 135 dikurang 3. Maka hasil 864 dikurang 135 dikurang 3 adalah 726. Oke, paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Oh, banyak amat ya, karena biar kalian paham ya. Lihat. Contoh yang kelima, sekarang saya ambil soalnya pecahan. Jika f(x) adalah 3/4 x pangkat 4 dikurang 1/6 x pangkat 3 dikurang 1/2 x pangkat 2 dikurang 20. Tentukan nilai dari f aksen 2-nya. Maksudnya apa? Turunan pertama dengan nilai x-nya 2. Yo, gantinya gimana? Sama caranya, 3/4 nih angka depan atau sebagai koefisiennya kita taruh 3/4 dikali, karena pangkatnya 4 tulis 4, X nya sekali lagi X pangkat 4 selalu kita kurang 1 dikurang 1/6, tulisin 1/6, karena pangkatnya 3 tulis 3 depannya, terus kita pangkatin X pangkat awalnya 3 dikurang 1, selalu kurang 1, ingat ya. Dikurang lagi setengah, di sini setengah maka tulis lagi setengah, karena pangkatnya 2 tulislah 2 depannya, jadi setengah kali 2. Terus kita pangkatin X nya awalnya 2 dikurang 1 dikurang 20, nggak punya X, Pak, maka hasilnya 0. Nah, kita kerjakan caranya. Ini lihat yang kita angka sini dulu. Oh, ini 4 sama 4 bisa dibagi, Pak. 4 bagi 4 habis atau 1, sehingga 3 kali 1 3. X pangkat 4 dikurang 1, 3. Berarti ya. Oke. Lanjutnya dikurang 1/6 dikali 3. Nah, sini coret nih. 3 sama 6. Kalau 6 dibagi 3, 2. Nah, karena 6-nya di bawah, maka hasilnya 2-nya di bawah. Jadi 1/6 dikali 3 jawabannya adalah 1/2. Karena 3 atau 6 dibagi 3 hasilnya 2. Karena yang gedenya di bawah, maka terus bawah 2 ya. X pangkat 3 dikurang 1 hasilnya 2. Selanjutnya, sini setengah dikali 2. Coret nih, 2 bagi 2, 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Gak perlu kita tulis. X-nya 2 pangkat dikurang 1 nih pangkatnya, sehingga 1. Maka 1 gak perlu tulis ya. Jelas? Jelas. Oke. Inilah jawaban dari f aksen X-nya saja. Sekarang kita cari f aksen 2-nya. Nah, perhatikan. Oh, maaf, sini ini diganti ya nanti teman-teman ya. Ini bukan angka 3, ini angka 2 harusnya. F aksen 2 adalah 3 dikali 2 pangkat 3. Ingat, sini X-nya jadi 2 dikurang setengah dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 lagi X-nya ya. Sehingga jawabannya 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 2 pangkat 2 4 dikurang 2. Maka jawabannya 3 kali 8 24. 4 dibagi 2 2 di atas ya gedeannya, maka atas 2. Kalau gedean bawah berarti 1 peran ya. Dikurang 2 sehingga 24 dikurang 2 22, 22 dikurang 2 hasilnya
20. Inilah jawaban untuk soal nomor 5. Nah, mudah-mudahan semua kalian paham ya. Kalau nggak ngerti coba dipahamin lagi, dilihat, dicoba. Yang penting teliti, pelan-pelan ngerjainnya ya. Walaupun masa pandemi kayak gini tetap kita semangat, kita produktif, tapi jangan lupa tetap waspada ya. Bukan berarti kita takut tentang penyakit, terus Allah yang menakdirkan, tapi kita waspada. Baik, untuk latihannya, apakah kalian paham dengan materi yang saya sampaikan? Silakan kalian kerjakan nih soal 1 sampai 10 ya. Silakan kerjakan sebisanya. Kalau nggak usah nyontek, ikuti contoh-contoh yang telah saya sampaikan di sebelumnya di awal pembelajaran ini ya. Jika kalian suka dengan video ini atau pembelajaran ini, silahkan di like dan di subscribe ya, jangan lupa. Nah, nanti tugasnya silahkan dikumpulkan atau difoto dalam bentuk PDF ya, dikirimkan ke Google Classroom ya, sampai jam 12. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di part kedua untuk materi turunan fungsi tersebut ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.